melinjo. Jadi melinjo ini merupakan tangkai daunnya berbentuk jadi tangkainya berbentuk bulat. Jadi reproduksi gimnospermae pada melinjo ini merupakan tumbuhan berbiji terbuka memiliki strobilus jantan dan betina dalam satu pohon. Strobilus jantan terletak di ujung tangkai, sedangkan strobilus betina terletak di ketiak batang. Tumbuhan ini berkembang biak dengan cara seksual. Sel sperma melalui bantuan angin terbang menuju strobilus betina. Dan disinilah terjadi proses fertilisasi dan akhirnya terbentuk zigot yang tumbuh menjadi biji. Jadi ini dilengkapi sayap sehingga apabila telah matang bisa jatuh di tempat yang jauh dari induknya. Nah, adapun okulumnya berbentuk telanjang yang dihasilkan pada megasporofil yang biasanya tersusun spiral pada aksis sentral. Jadi okulum ini terdiri dari massa sel yang parenkimatis yang disebut nucellus atau megasporangium. Nah, pada gimnosperma ini hanya mempunyai satu integumen yang terdiri atas 3 lapisan sel, yaitu yang pertama sarkotesta atau lapisan luar yang merupakan lapisan berdaging, yang kedua skerotesta atau lapisan tengah yang terdiri dari sel-sel batu atau sel berdinding tebal. Nah, yang ketiga sarkotesta dalam, yang artinya susunannya sama seperti lapisan luar integumen membentuk satu struktur yang merupakan lubang kecil-kecil disebut mikrofil. Jadi inti megaspor yang berfungsi mengadakan pembelahan berkali sehingga terbentuk periode inti bebas pada rapitopit betina. Selularisasi dimulai bagian tepi dan secara sentripetal. Adapun polinasi dan pembuahan pada melinjo ini dilakukan oleh angin dan mengantarkan gametopit yang gimnosporik pada mikrofil. Polen pada kebanyakan gimnospermae melekat pada tetes polinasi yang dikeluarkan oleh ujung mikrofilnya. Polen didorong ke dalam okulus oleh tetes polinasi yang telah mengering. Mikrofil menutupi tetes polinasi yang mengering. Kemudian sperma berenang menuju ke leher archegonium dan salah satu dari mereka mengadakan fusi dengan telur membentuk ospor atau zigot yang diploid. Fase awal perkembangan embrio ditandai dengan adanya periode inti bebas, kecuali pada genetum Welwitschia dan Scopis sempervirus. Jadi setelah periode bebas terbentuk dinding sekat dan embrio menjadi seluler, kemudian mengalami diferensiasi. Embrio ini bersifat endoskopik. Jadi biji genetum ini bakal bijinya berbentuk ovul. Dalam tanaman melinjo ini terdapat 3 lapisan pelindung, yaitu phrean merupakan lapisan luar dan berdaging, integumen luar merupakan lapisan bagian tengah, integumen dalam merupakan lapisan bagian dalam yang memanjang membentuk saluran tangkai putik. Dan adapun integumen dalam merupakan lapisan bagian tengah. Nah, adapun taksonomi dari genetum genemon ini atau melinjo, divisinya bersifat genetofit, familinya Genetacea, genus Genetum, bagiannya Genetum sect atau Genetum, dan bagian Genetum sect Genetum berbentuk spesies Genetum genemon. Nah, adapun angiospermae saya mengambil dari Mansua Aliaceae, yang mana angiospermae berasal dari 2 kata, yaitu angios yang mempunyai arti tertutup, sedangkan spermae yang mempunyai arti biji. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa angiospermae merupakan golongan tumbuhan yang dapat menghasilkan biji, serta dilindungi dengan karofel atau daun buahnya serta pembuahannya ganda. Memiliki alat perkembangbiakan berupa guma atau disebut juga Anthophyta. Angiospermae juga mempunyai nama lain yaitu Magnolia vita. Nah, sistem reproduksinya berbentuk vegetatif, yang mana cara reproduksi tanpa melalui peleburan gamet dan gamet jantan dan betina. Sifat dari reproduksi vegetatif adalah menghasilkan keturunan yang identik atau sifatnya sama dengan induknya. Reproduksi vegetatif dibagi lagi menjadi 2, vegetatif alami dan vegetatif buatan. Yaitu reproduksi vegetatif alami itu berbentuk tunas, bakal individu baru yang muncul di batang bagian bawah, contohnya pada pohon pisang dan beberapa jenis kolam. Jadi rizoma atau akar rimpang adalah batang yang tumbuh mendatar di dalam tanah, contohnya jahe, lengkuas, sansifera, bunga tasbih, kunyit, dan alang-alang. Penyerbukannya adalah proses jatuh atau melekatnya serbuk sari atau benang sari pada kepala putik, dan penyerbukannya berdasar asal serbuk sari, yang mana autogami atau sendiri. Penyerbukan yang serbuk sari berasal dari bunga yang sama atau satu bunga. Yang kedua, eutonogami atau tetangga. Penyerbukan yang serbuk sari yang berasal dari bunga lain tapi masih satu individu. Yang ketiga, alogami atau silang. Penyerbukan dengan serbuk sari berasal dari individu lain tapi masih dalam satu jenis. Yang keempat itu hibridasi atau bastar. Penyerbukan dengan serbuk sari berasal dari
yang lain jenis. Nah, si dari Angiospermae ini kingdomnya berbentuk pelantai, subkingdom Thrasybonta, superdivisinya Spermatophyta, divisinya Magnoliophyta, kelas Magnoliopsida, subkelas Asteridae, ordos Croculareales, famili Bignoniaceae, genus Mansoa, spesies Mansoa aliaceae. Nah, jadi sekian penjelasan dari saya tentang Angiospermae dan Gymnospermae. Sekian, Bapak.